Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet pasca liburan Natal dan juga Tahun Baru, kita akan langsung saja nih berbincang dan bertanya-tanya kepada Bapak Majen Tugas. Pak, ini nih mengantisipasi melonjaknya kasus positif, apa saja Pak fasilitas kesehatan yang ditambahkan di Wisma Atlet Pak? Ya, baik, di Wisma Atlet kami sejak sebelum liburan memang ya kita sudah antisipasi karena di sana juga sudah diingatkan kira-kira 2 minggu setelah liburan akan terjadi lonjakan gitu ya. Dan ternyata memang betul, jadi ini 2 minggu terjadi suatu peningkatan kasusnya. Jadi waktu itu kira-kira hunian 60% gitu ya. 50%, 60%, saat ini jadi 80%. Jadi ini kira-kira 20% lah melonjak di situ. Nah, sejak awal kami sudah antisipasi fasilitas, baik itu fasilitas yang kemungkinan juga perubahan jenis atau tipe penyakitnya ya, yang tadinya adalah ringan, OTG banyak di sana, saat ini banyak yang ke arah bergejala, sehingga kami putuskan juga fasilitas untuk merawat yang bergejala di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, kita saat ini kita fullkan atau fokuskan untuk merawat yang bergejala, sehingga fasilitas yang tanpa gejala kita arahkan untuk di Tower 8 dan 9 yang saat ini juga sedang disiapkan di Pademangan. Jadi Kemayoran khusus untuk di Wisma Atlet Kemayoran khusus untuk yang bergejala, dan yang tanpa gejala atau mungkin ringan juga nanti di Tower 8 dan 9 di Pademangan, Komplek Pademangan. Ya. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan sedikit nih ke pendengar maupun pemirsa, sebenarnya kondisi saat ini di sana seperti apa sih Pak? Untuk Rumah Sakit Darurat COVID-19 saat ini, jadi hunian saat ini kita mencapai 82,73% saat ini. Jadi pasien kami saat ini adalah 4.959. Jadi dari bed yang kita siapkan 5.994. Jadi tinggal 1.035 bed yang ada. Baik. Dan huniannya 82,73%. Dan ini terdiri dari yang bergejala ringan dan juga yang bergejala sedang, dan bahkan ada bergejala berat yang tentunya ini kita persiapkan untuk kita rujuk ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di DKI, namun memang saat ini tidak mudah. Baik. Jadi banyak justru yang ini mulai banyak yang bergejala berat kita rawat di sana, dan kita sudah siapkan untuk ada ICU transisi sampai ke 20 bed nantinya, HCU ada 27 bed saat ini, kemudian intermediate care unit, IMCU namanya, itu kita siapkan 94 bed dan di IGD sendiri. Jadi ini yang kita lihat ini sangat membantu, dan betul-betul ini kita antisipasi juga dari sisi tenaga yang untuk terampil ke arah intensivisan. Ya. Baik Pak Tugas, nih dengan seiring dengan bertambahnya atau melonjaknya jumlah pasien, apakah tenaga medisnya juga ikut ditambah Pak? Berapa banyak Pak? Otomatis akan bertambah. Jadi kemarin kita sudah rencanakan sampai ada penambahan 400 perawat ya. Kita saat ini hampir beberapa hari sekali kita tambahkan perawat. Hari ini kalau nggak salah datang 100 atau 80 perawat ya. Baik. 80 perawat. Kemudian dokternya juga kita tambahkan, dan juga tenaga non medisnya kita juga tambahkan. Termasuk penambahan tenaga katakanlah laboratorium, kemudian tenaga farmasi ya kita tambahkan juga. Nah, kemudian juga pertambahan untuk bagian yang limbah, karena otomatis penambahan jumlah ini akan memberikan dampak limbah yang cukup besar. Kemudian sarana prasarana juga kita akan tambahkan tenaga untuk memanage sehingga ini akan betul-betul memberikan pelayanan yang baik.